Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kakak bakal bahas materi penalaran umum bagian logika matematika atau penarikan kesimpulan. Bagaimana sih soal-soalnya dan bagaimana soal yang tahun lalu keluar dan bagaimana juga tips dan trik mengerjakannya. Let's go, kita bahas. Oke, sebelum kakak bahas soalnya, teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya dan kita bakal bahas materinya dulu, teman-teman. Ini sangat penting ya. Jadi, kenapa sih kakak bakal bahas materinya dulu? Karena materi logika matematika atau penarikan kesimpulan ini banyak banget sekolah yang tidak membahas materi ini. Jadi, teman-teman jangan sampai skip video ini ya, dan jangan sampai ngedip ya. Pokoknya intinya teman-teman harus fokus ke yang kakak bahas. Nah, ini udah kakak rangkum teman-teman yang penting-pentingnya aja. Jadi sebenarnya logika matematika itu banyak banget yang dibahas ya, tapi di sini sudah kakak rangkum sesuai dengan yang akan keluar di UTBK nanti. Oke? Jadi teman-teman sambil catat apa aja yang penting. Oke? Nah, yang pertama ya, kita harus tahu pernyataan itu apa. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Nah, keywordnya di sini adalah benar atau salah. Jadi selalu ya pernyataan itu ada yang nilainya benar atau salah. Kedua itu aja. Oke? Contohnya, hasil penjumlahan 2 dengan 3 adalah 5. Ini adalah pernyataan. Tentunya pernyataan yang benar, karena memang benar. Semua sedunia tahu ya 2 tambah 3 itu adalah 5. Oke? Contoh kedua, semua orang memiliki kepala. Nah, ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, kalau kita sudah meneliti gitu ya, kalau semua ternyata orang itu memiliki kepala, maka ini adalah pernyataan benar. Tapi bisa jadi salah, gitu ya. Lalu, hal yang kedua yang perlu teman-teman tahu adalah ingkaran atau negasi. Simbolnya seperti ini, teman-teman, kayak cacing gitu ya. Atau bisa disebut ini tuh minusnya seperti operasi bilangan ya, negatifnya. Karena kalau kita baca definisinya, pernyataan yang memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi berlawanan dengan pernyataan semula. Contohnya, tadi kita punya hasil penjumlahan 2 dengan 3 adalah 5. Maka pernyataan lawannya itu adalah hasil penjumlahan 2 dengan 3 bukan 5 atau tidak sama dengan 5. Boleh juga, gitu ya. Terus, negasi dari semua orang memiliki kepala. Ya, berarti negasinya adalah ada orang yang tidak memiliki kepala. Nah, biasanya negasi itu ada simbol katanya, bukan simbol ya. Biasanya di negasi itu ada kata tidak atau bukan. Seperti itu teman-teman ya. Kalau negasi dari semua, ya berarti ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pernyataan majemuk. Nah, dari namanya udah ketahuan ya, majemuk itu berarti banyak. Nah, makanya di sini definisinya adalah gabungan dari beberapa pernyataan melalui tanda hubung. Nah, tanda hubung ini yang bakal kita bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, tanda hubung yang pertama itu adalah tanda hubung dan. Atau simbolnya seperti V terbalik ya teman-teman ya. Atau disebutnya konjungsi. Nah, cara ingetnya gampang sih. Lihat aja ujungnya. Ini kan seperti N ya. Ini seperti N. Kalau atau seperti U. Nah, gitu ya. Dia ke atas membukanya. Kalau dan, dia ke bawah terbukanya. Oke, jadi itu yang tips dari kakak untuk memudahkan teman-teman mengingat ya simbolnya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau misalnya simbolnya kebalik bahaya, nanti rumusnya juga kebalik. Oke? Nah, konjungsi adalah gabungan antara 2 atau lebih pernyataan melalui tanda hubung dan. Contohnya gini ya, ada pernyataan 1 sama 2, kalau kita gabung menjadi Maksi makan telur dan nasi. Oke? Simbolnya seperti ini. Nah, kalau disjungsi dia simbolnya seperti V, sesuai dengan huruf terakhirnya ya, atau V gitu ya. Disjungsi adalah gabungan antara 2 atau lebih pernyataan melalui tanda hubung atau. Contohnya seperti ini ya. P1, P2 atau pernyataan 1, pernyataan 2, kita punya Maksi makan telur, Maksi makan nasi. Maka kalau kita gabungkan dengan
tanda hubung atau kata hubung atau, dia menjadi maksi makan telur atau nasi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu yang ketiga ada implikasi atau maka, simbolnya seperti tanda panah ke kanan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gabungan dari dua pernyataan sebagai hubungan sebab akibat. Nah, ya hubungannya sebab akibat ya. Implikasi ditandai dengan jika maka atau bisa juga apabila maka. Contohnya, kalau kita punya premis satu atau pernyataan satu masih makan telur, terus yang keduanya masih makan nasi, maka kalau kita gabung, dia menjadi jika maksi makan telur, maka maksi makan nasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, implikasi ini akan sering kita gunakan, jadi teman-teman jangan sampai tidak paham maksud dari implikasi ya. Sebenarnya ada lagi yang keempat, diimplikasi, tapi itu nggak kakak bahas. Kenapa? Karena di UTBK itu hampir tidak pernah keluar teman-teman. Jadi kakak skip aja, supaya teman-teman tidak terlalu banyak ya, mencerna materi-materi yang kakak bahas. Jadi kakak bakal membahas materi yang penting-penting aja, oke? Lanjut. Nah, ini dia materi utamanya, yaitu penarikan kesimpulan teman-teman. Jadi di penarikan kesimpulan ada 3 rumus yang teman-teman masih tahu ya. Yang pertama adalah rumus dari modus ponens. Contohnya, kalau teman-teman ketemu premis yang pertama, itu adalah jika hari ini hujan, maksi akan membawa payung. Atau kalau kita simbolkan, teman-teman, ini sebagai P, ya, ini sebagai P, yang ini sebagai Q. Ini jadi lurus ya, diganti aja deh warnanya. Ini jadi Q. Nah, simbolnya kan ini ya, P maka Q. Lalu premis kedua, ada hari ini hujan, berarti kan ini P ya. Ini P. Nah, kalau misalkan ada P maka Q, lalu ada P, maka kesimpulannya pasti Q. Nah, itu dia rumusnya teman-teman. P maka Q, ada P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu maksi membawa payung. Ini adalah modus ponens. Ya, itu adalah hal yang pertama yang mesti teman-teman ingat. Yang kedua, kalau ketemu soal, dia P maka Q, premis pertamanya sama, tapi premis keduanya beda nih, yaitu adalah negasi Q. Oke, maka kesimpulannya adalah negasi P, teman-teman. Oke, jadi kalau ada P maka Q, lalu ada negasi Q, dia kesimpulannya negasi P. Terus suka ada yang nanya, Kak, kalau misalkan ada premis satunya P maka Q, premis keduanya itu negasi P, kesimpulannya apa, Kak? Nah, kalau ini teman-teman tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Ini bukan termasuk modus tollens, bukan juga termasuk modus ponens. Kalau modus ponens kan bagian ini premis keduanya dia bukan negasi, teman-teman. Enggak, kalau ketemu soal yang P maka Q, lalu ada negasi P, ini tidak dapat diambil kesimpulan. Kecuali dia bentuknya P atau negasi Q. Kalau dia negasi Q, kesimpulannya jadi negasi P. Kalau dia P doang, kesimpulannya Q. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ingat. Lanjut. Nah, ini dia yang sering keluar, silogisme teman-teman. Jadi kalau kita punya premis pertama ini, sama ya P maka Q. Premis keduanya beda nih. Dia ada yang baru ya. Maksi membawa payung. Ini adalah sama, ini tetap Q ya. Nah, yang ini yang beda nih. Ini R. Nah, P maka Q, Q maka R, Q-nya hapus aja, ujung ketemu ujung. Nah, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, cara mudahnya gitu tuh ngingetnya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu soal silogisme seperti ini, P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, dari ketiga hal ini teman-teman, dari 3 rumus ini, semua rumusnya menggunakan maka, ya kan? Nah, maka dari itu nanti kalau ketemu soal di penerapan umum UTBK teman-teman, semua soalnya kalau bisa bentuknya ubah dulu ke bentuk maka. Bagaimana cara mengubah bentuknya? Nah, ini dia teman-teman. Yang kelima materinya yang sangat penting, yaitu adalah ekuivalen, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya banyak banget ya yang ekuivalen itu, tapi di sini kakak rangkum jadi 4 aja supaya teman-teman gampang mencernanya. Ini yang sering-sering keluar aja ya, yang kakak catat. Terutama yang A ya. Ini yang sering banget dipakai ya. P maka Q itu ekuivalen atau sama dengan negasi Q maka negasi P. Dan sama juga dengan negasi P atau Q. Nah, ini yang sering keluar teman-teman ya. Terus kalau kita ketemu negasi, lalu dinegasikan lagi, dia kembali seperti semula, P doang. Jadi kayak simbolnya kayak tanda minus lah, tanda negatif di bilangan ya. Lalu kalau kita punya negasi dari P atau Q, dia menjadi negasi P dan negasi Q. Jadi tanda ataunya itu dibalik menjadi dan. Begitu juga kalau kita punya negasi dari P dan Q, maka dia teman-teman
dia menjadi berubah menjadi atau. Jadi kayak kalau perkalian mah gitu ya, kali pelangi ya teman-teman ya. Nah itu dia rumus dari pernyataan menjemuk yang ekuivalen. Jadi kelima hal ini teman-teman harus paham dulu. Karena sekali lagi kalian sebutkan kalau materi ini tuh banyak sekolah yang tidak mengajarkan. Jadi teman-teman fokus ke video ini ya, materi-materi apa aja yang mesti teman-teman kuasai. Oke, nah sekarang kita bahas soalnya. Oke, kita masuk ke soal pertama teman-teman. Jadi di sini kita punya semua akuntan yang bekerja di kantor akuntan X memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Oke, berarti ini bisa kita simbolkan yang ini. Ya, ini adalah sebagai P teman-teman. Lalu yang ini sebagai Q gitu ya. Beberapa akuntan yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri, berarti ini Q lagi. Berpeluang mendapatkan tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Berarti ini adalah pernyataan yang baru ya, ini kita anggap sebagai R. Nah, berarti di sini kita punya premis pertamanya teman-teman. Itu adalah P maka Q. Premis keduanya itu adalah Q maka R. Ya, ini udah jelas ya, silogisme ya, tinggal kita cari tadi ini nih Q-nya, maka kesimpulannya adalah P maka R ya, super easy banget teman-teman ya. Jadi kita cari aja pilihan gandanya yang P maka R. Berarti apa? Berarti sebagian ya, kenapa nggak semua Kak? Ya soalnya di sini ada beberapa. Kalau dia beberapa sama semua, maka kita ambilnya yang paling kecil atau paling partikular ya, beberapa. Nah, beberapa itu kata lainnya yang sebagian atau kata lain lagi ada gitu ya. Makanya di sini semua pilihannya sebagian. Berarti P maka R, maka dia sebagian akuntan yang bekerja di kantor akuntan X berpeluang mendapat tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Berarti mana yang sesuai dengan kata-kata yang tadi kakak sebutkan? Yang B ya teman-teman ya. Kita baca ya. Sebagian akuntan yang bekerja di kantor X, oke, berpeluang mendapat tawaran tinggi untuk sip. Bener ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Super easy. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Nah, soal nomor 2 teman-teman, jangan lupa untuk pause videonya, baca dulu soalnya dan coba dulu kerjakan ya. Oke? Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini. Nah, ini kita anggap sebagai P, teman-teman. Apabila, nah di sini yang mesti teman-teman cermat ya. Apabila petani tidak menanam sayur, ini adalah Q. Nah, ingat ya, di sini ada kata tidak. Nah, berarti ini kakak tulisnya sebagai negasi aja ya, supaya mempermudah ya. Ini juga negasi. Gitu. Nah, pertanyaannya, yang mana yang jadi sebab, yang mana jadi akibat? Di sini kan katanya ada apabila kan. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila petani tidak menanam sayur. Berarti penyebabnya ini kan. Ingat kalau misalkan maka itu kan sebab akibat, sebab dulu baru akibat. Maka di sini premis pertamanya itu bukan negasi P maka negasi Q, tapi negasi Q maka negasi P. Karena sebabnya ada di pernyataan kedua. Kita nulisnya sesuai rumus ya. Persamaan satunya, premis satunya adalah negasi Q maka negasi P. Jangan sampai kebalik. Kalau misalnya kebalik, rumusnya nanti salah ya. Lanjut. Petani bertindak demikian. Oke, berarti petani itu tidak menanam sayur. Berarti yang ini juga sama, masih negasi Q. Apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Berarti ini adalah
Pernyataan yang baru ya, berarti ini adalah negasi karena masih ada kata tidak di sini, negasi R. Maka kesimpulannya, bukan kesimpulannya, maka premis keduanya itu adalah negasi R, maka negasi Q. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah berarti kesimpulannya apa Kak? Ini kan nggak ada yang nyambung. Ya sebenarnya ada yang nyambung teman-teman. Ini nyambung nih, sama-sama ada negasi Q kan. Nah ini kalau posisinya kita balik ya. Kalau posisinya kita balik, negasi R maka negasi Q-nya di atas, terus negasi Q maka negasi P. Nah ini kan ketemu rumus silogisme kan. Negasi Q-nya coret. Maka rumusnya atau kesimpulannya teman-teman jadi apa? Ya negasi R maka negasi P. Kita cari deh yang sesuai mana. Negasi R maka negasi P. Berarti negasi R negasi P. Berarti jika tidak menyediakan stok pupuk sesuai dengan jadwal, maka sebagian pedagang tidak menjual kakung. Ya, mana yang sesuai dengan itu teman-teman? Kalau nggak ada yang sesuai berarti harus kita ubah sesuai dengan ekuivalennya. Nah, negasi R maka negasi P, ekuivalennya dengan P maka R. Ya, rumus yang tadi ya teman-teman ya. Rumusnya apa sih Kak? Yang barusan. Kalau P maka Q, ekuivalennya adalah negasi Q maka negasi P. Ya, kalau dia negasi R, negasi P, ya berarti tinggal kita balik posisinya, negasi kita hilangin sama aja kan? Oke. Tapi kita cek dulu negasi R maka negasi P ada apa enggak di pilihan gandanya. Berarti yang pertama itu harus yang tidak menyediakan stok pupuk ya. Oke, berarti kita lihat dulu di sini ya. Tidak menyediakan stok pupuk. Nah ini ya. Ini benar yang ini. Sebagian pedagang menjual, oh yang ini bukan. Soalnya ini tidak ada kata tidak, berarti bukan negasi. Yang A bukan, kita coret. Kita coret yang A bukan ya. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan. Nah, ini dia nih. Ada kata tidak, ada kata tidak. Apabila berarti ini yang kanan sebabnya negasi R ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Super easy. Ternyata B lagi teman-teman ya. Gimana, paham teman-teman? Nah, kalau misalkan nanti gak ada di pilihan ganda pernyataan yang negasi R maka negasi P, maka teman-teman cari yang P maka R. Gitu ya. Karena kan kadang-kadang soalnya nggak selalu langsung ada rumusnya ya. Kadang-kadang kita mesti ngubah ke ekuivalen gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke, jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, soal nomor 3, teman-teman. Apabila mengunjungi pameran lukisan bersama teman-teman sekolah, ya, X pergi ke galeri seni dengan mengendarai sepeda motor. Oke, berarti ini adalah sebagai P. Ini ya, ini sebagai P. Yang ini sebagai Q, teman-teman.
Sampai sini ya. Ini Ki. Terus apa lagi? Apabila tidak mengikuti kejuaraan bela diri, ini sebagai pernyataan baru, berarti ini negasi dari R ya, kalau ada kata tidak ya di sini ya. X tidak tinggal di asrama, ini lagi pernyataan baru lagi. Nah, ini berarti PQRS ya, negasi S. Kenapa? Karena di sini ada kata tidak. Oke. Terus ada lagi, apabila X tidak pergi ke galeri seni dengan mengendarai sepeda motor atau X tinggal, oke, berarti kita punya premisnya ini yang terakhir ya. Berarti X tidak pergi ke galeri seni mengendarai motor, berarti dia negasi Ki ya. Negasi Ki. X tinggal di asrama bulan depan. Berarti atau tinggal di asrama itu apa? S ya? Berarti S ini ya. Ini berarti S. Gitu ya. Oke, berarti kita punya apa aja? Kita punya premis pertamanya adalah P maka Ki. Ini premis pertama. Premis keduanya kita punya negasi R maka negasi S. Terus kita punya premis ketiganya, wah banyak banget ya premisnya ya. Apabila X ke galeri seni dengan menggunakan sepeda motor, berarti itu adalah negasi Ki atau S. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah yang ini ingat ya, sorry. Yang ini pokoknya kalau kita ketemu soal yang bukan maka kita ubah dulu ke bentuk maka ya. Nah yang ini kalau kita bentuk ekuivalen ini berubah jadi S maka R. Yang ini adalah sesuai ekuivalensi maka ya, berarti ini adalah Ki maka S. Ingat rumusnya ya, tadi yang kakak jelasin ya. Nah, berarti ini kalau kita mau cari kesimpulannya, nah, berarti kita balik dulu ya. P maka Ki, yang ini jadi kedua ya. Yang ini jadi kedua, Ki maka S, lalu premis keduanya S maka R. Maka di sini kesimpulannya adalah, ya kita coret aja. Coret ini sama, berarti P maka R. Nah, P maka R. Ini adalah kesimpulannya teman-teman. Sesuai silogisme ya. Berarti kita cari aja yang P maka R. P-nya itu tadi apa sih? Mengunjungi pameran lukis. Oke. R-nya itu adalah mengikuti kejuaraan bela diri. Berarti yang mana? Yang A bukan. Karena di sini ada kata tidak. Ini juga tidak. Oh, sorry. Ini pakai jawabannya dan atau ya, bukan maka ya. Berarti ini kita ubah lagi teman-teman. Kita ubah lagi sesuai ekuivalen, berarti ini adalah sama aja kayak negasi P atau R. Nah, berarti negasi P atau R. Yang pernyataan A salah, benar. Pernyataan B, X mengunjungi pameran atau X. Pokoknya yang kata dan kita hapus aja ya. Yang kata dan itu, ini bukan berarti ya. Mungkin ini juga bukan. Berarti antara B sama D. Yang B kita cek. X mengunjungi pameran lukisan bersama teman sekolah atau X tidak. Salah ya. Harusnya tidaknya itu di kata P-nya, negasi P karena kan. Nah, maka jawabannya D. Nah, ini dia ya. Bener ya. X tidak mengunjungi pameran lukisan bersama teman-teman sekolah atau X mengikuti kejuaraan bela diri. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini dia teman-teman pentingnya ekuivalensi. Jadi teman-teman harus hafal minimal P maka Ki. Berarti ekuivalen dengan negasi Ki maka negasi P, ekuivalen lagi dengan negasi P atau negasi P atau Ki. Jadi rumus yang tadi yang kakak kasih lihat teman-teman lihat lagi. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soal yang keempat ini teman-teman, ini adalah soal latihan buat teman-teman. Ya, ini mirip seperti soal yang di sebelumnya. Jadi semoga teman-teman paham dan bisa menjawab soal ini. Coba di kolom komentar ya bagaimana caranya menjawab soal ini. Jelaskan dengan sedetail mungkin kalau bisa ya. Nah, sampai sini video kali ini teman-teman. Semoga apa yang kakak berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update terus video dari Rian Tian. Oke, kakak akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.